Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, perkenalkan saya Agus sebagai Transfer Pricing Konsultan di PT Pratama Indomitra Konsultan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kasus sengketa pajak khususnya terkait transfer pricing dan sengketa ini terjadi pada level pemeriksaan. Nah, mungkin Sobat Pratama pernah mengalami kejadian serupa seperti kasus yang akan saya sampaikan ini. Sharing ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam hal bagaimana kita menanggapi dan menyiapkan bukti atas sengketa yang terjadi. Untuk lebih lanjutnya, disimak ya video kami dalam program Tax Sharing episode perdana. Sengketa transfer pricing telah menjadi fokus dari otoritas pajak dan juga perusahaan multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan betapa sulit, kompleks, serta mahalnya proses penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hasil riset Global Multinational Tax Complexity Index tahun 2020, menempatkan aturan transfer pricing di urutan pertama yang menimbulkan ambiguitas dan kompleksitas yang paling tinggi. Sejalan dengan hasil survei tersebut, berdasarkan data pengadilan pajak, tahun 2016 terdapat 151 kasus sengketa transfer pricing sejak PMK 213 dikeluarkan. Dan ini meningkat cukup signifikan menjadi 536 kasus di tahun 2021. Hal ini menyimpulkan bahwa transfer pricing menjadi aturan pajak yang paling kompleks dan menimbulkan ambiguitas yang paling tinggi. Nah, pada episode perdana ini, saya akan menyampaikan kasus pemeriksaan transfer pricing yang letak dispute-nya berada di perusahaan pembanding. Jadi, PTA merupakan manufaktur semen, dilakukan pemeriksaan oleh DJP untuk tahun pajak 2021. Singkat cerita, SPHP diterima oleh PTA pada awal tahun 2024. Berdasarkan SPHP, koreksi terbesar berada di Tipidok, menyentuh angka hingga 200 miliar. Kemudian, oleh pemeriksa, nilai koreksi tersebut diatribusikan kepada penjualan, karena transaksi afiliasi yang mayoritas dilakukan oleh PTA berada di penjualan. Dasar hukum yang digunakan oleh pemeriksa ialah Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang PPH dan Per 32 2011 di mana DJP berwenang menentukan kembali besarnya PKP bagi WP yang mempunyai transaksi afiliasi dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Perlu Sobat Pratama ketahui, transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PTA diantaranya adalah transaksi penjualan, pembelian, dan pemanfaatan jasa. Kemudian setelah dilakukan analisis kesebandingan, penggunaan metode yang tepat adalah Transactional Net Margin Method atau TNMM. Dengan profit level indikator yang digunakan adalah Net Cost Plus. Secara keseluruhan, pemeriksa setuju dengan isi Tipidok PTA, namun pemeriksa hanya tidak setuju pada pemilihan pembanding terpilihnya. Dari 4 pembanding terpilih, pemeriksa hanya menerima 2 pembanding dan menambahkan 2 pembanding lagi. Sehingga yang semula NCP PTA berada dalam rentang kewajaran, menjadi berada di luar rentang kewajaran. Seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Pada Tipidok 2021, NCP wajib pajak sebetulnya sudah dalam rentang kewajaran. Namun dengan koreksi pemeriksa yang mengeluarkan 2 pembanding dan menambahkan 2 pembanding lagi, menjadi berada di luar rentang kewajaran. Mudahnya, ini menyimpulkan bahwa transaksi afiliasi yang mayoritas dilakukan oleh wajib pajak, yaitu penjualan, dianggapnya terlalu murah, sehingga dilakukan koreksi setara dengan nilai median yang dikonfirmasi oleh pemeriksa. Kemudian dalam membuat tanggapan, kami membuat matriks perbedaan pandangan agar mempermudah PTA dan pemeriksa dalam menilai perbedaan. Hal ini bermanfaat dan langsung to the point pada titik perbedaan antara PTA dan pemeriksa. Selain itu, dengan cara ini, pembuktian dalam proses berikutnya, keberatan hingga banding, akan lebih mudah diketahui titik perbedaannya. Silakan Sobat Pratama lihat layar berikut ini. Nah, pada tabel ini, nanti tinggal kita tambahkan pada kolom di ujung berupa titik perbedaan antara tanggapan PTA dan tanggapan pemeriksa. Jelaskan pada kolom tersebut alasan apa PTA memilih pembanding tersebut dan atau menyanggah tanggapan dari pemeriksa. Saya coba jelaskan titik perbedaan pada kasus PTA ini. Titik perbedaan pada pembanding nomor 2, pemeriksa menolak pembanding ini karena fokus pada frasa distribution di kolom full overview sehingga berkesimpulan bahwa ada fungsi yang berbeda dengan PTA. PTA memilih pembanding ini karena kolom main activity-nya menyebut fungsi manufacturing di bidang semen. Pemeriksa seharusnya tidak menolak pembanding ini karena tidak terdapat adanya perbedaan fungsi yang dijalankan dengan PTA. Dalam penerapan TNMM, pemilihan perusahaan pembanding tidak harus memiliki produk atau jasa yang sama dan tidak dituntut harus memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi, seperti pada penggunaan metode lainnya, misalkan CUP. Berdasarkan penulisan website, terkonfirmasi pembanding adalah perusahaan manufaktur dan tidak terdapat informasi bahwa pembanding menjalankan kegiatan distribusi seperti yang disampaikan pemeriksa. Berdasarkan informasi industri lengkap dari database, pembanding ini memiliki kode klasifikasi usaha atau KLU manufaktur, baik kode utama maupun kode sekunder. Tidak terdapat KLU yang menyatakan bahwa pembanding melakukan kegiatan distribusi.
Selain itu, pemeriksa juga tidak konsisten dalam alasan penolakan pembanding ini, karena pembanding nomor 3 yang diterima oleh pemeriksa terdapat frasa marketing di kolom full overview-nya. Kemudian, untuk titik perbedaan pembanding nomor 4, pemeriksa menolak pembanding terpilih ini karena dua alasan. Pertama, pemeriksa mengacu pada full overview-nya pembanding nomor 2, sesuai kutipan alasan pemeriksa di SPHP, sehingga pemeriksa menganggap pembanding terpilih ini menjalankan fungsi distribution juga. Kedua, pemeriksa menolak pembanding ini karena tidak ada informasi website di database Oriana. Sedangkan PTA memilih pembanding ini karena kolom main activity-nya menyebut fungsi manufacturing di bidang semen. Untuk alasan pemeriksa yang menganggap pembanding ini menjalankan fungsi distribusi, kutipan full overview oleh pemeriksa keliru karena rujukan full overview pemeriksa itu adalah milik pembanding nomor 2, bukan untuk pembanding nomor 4, seperti terlihat dalam gambar berikut ini. Untuk alasan pemeriksa bahwa pembanding ini tidak ada websitenya, pemeriksa tidak konsisten dengan alasan untuk menerima pembanding nomor 5 yang juga tidak ada informasi website di database Oriana. Kemudian, untuk pembanding yang ditambahkan oleh pemeriksa, keduanya ditolak oleh PTA dengan alasan sebagai berikut. Pertama, untuk pembanding nomor 5, alasan perbedaan penerimaan atau penolakan wajib pajak dan pemeriksa adalah sebagai berikut. Pemeriksa menerima pembanding ini karena dua alasan, seperti diuraikan sebagai berikut. Pertama, pemeriksa berpendapat bahwa pembanding ini sudah digunakan oleh PTA sebagai perusahaan pembanding dalam Tipidoc 2020. Kemudian yang kedua, pemeriksa mempelajari dan mengidentifikasi terkait proses bisnis yang dijalankan perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sebanding dengan kegiatan bisnis manufaktur semen yang dijalankan oleh PTA. Sedangkan PTA menolak pembanding ini karena dua alasan. Pertama, kode klasifikasi usaha atau USSIC yang dimiliki pembanding ialah 3273, yaitu Ready Mix Concrete, sehingga berbeda fungsinya dengan PTA yang menjalankan fungsi manufaktur semen. Yang kedua, berdasarkan pengecekan internet yang menggunakan nama perusahaan, terdapat informasi bahwa pembanding hanya menjalankan fungsi sebagai Ready Mix Concrete dan masuk ke dalam kategori small business sehingga secara kesebandingan berbeda dengan PTA. Terakhir, untuk pembanding nomor 6, sebetulnya pembanding yang sangat fatal yang ditambahkan oleh pemeriksa. Alasan perbedaan penerimaan atau penolakan wajib pajak dan pemeriksa sebagai berikut. Pertama, pemeriksa menambahkan pembanding ini karena dua alasan. Pertama, pemeriksa berpendapat bahwa perusahaan ini sudah digunakan oleh PTA sebagai pembanding dalam Tipidoc 2019. Kedua, pemeriksa mempelajari dan mengidentifikasi terkait proses bisnis yang dijalankan perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sebanding dengan kegiatan bisnis manufaktur semen yang dijalankan oleh PTA. Sedangkan PTA menolak pembanding ini karena tiga alasan, seperti diuraikan sebagai berikut. Pertama, pembanding ini tidak terdapat di populasi pencarian pembanding pada rilis 129 Desember 2020 sebagaimana yang digunakan dalam Tipidoc. Kedua, wajib pajak menggunakan jenis laporan keuangan C2, U1, dan U2 dalam kriteria pencarian pembanding. Kriteria ini digunakan untuk memilih pembanding yang menyediakan laporan keuangan tidak terkonsolidasi saja. Hal ini dilakukan karena untuk menghilangkan dampak transaksi afiliasi yang tercermin pada laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, setelah melakukan pengecekan pada database, diketahui bahwa pembanding ini hanya menyediakan laporan keuangan konsolidasi atau C1, sehingga tidak sebanding dengan PTA. Jadi kesimpulannya, dalam pemaparan kali ini, tanggapan PTA sudah kami sampaikan kepada pemeriksa untuk menjawab temuan pemeriksa di SPHP. Namun dalam pembahasan akhir, jalannya diskusi antara pemeriksa dan PTA tidak menemukan titik tengah. Sehingga pemeriksa tetap pada kesimpulannya dengan mempertahankan koreksinya. Oleh karena itu, setelah kami berdiskusi dengan PTA, PTA menyatakan untuk lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses keberatan, mengingat nilai koreksinya cukup besar. Sobat pertama, inilah realita yang perlu dihadapi oleh setiap wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi karena perlu membuktikan kewajaran transaksi afiliasinya. Kita sama-sama pahami bahwa pemeriksa memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda dengan wajib pajak. Jadi wajar selalu muncul dispute. Kuncinya adalah di pembuktian bahwa dalam memilih pembanding, kita sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, dalam memilih pembanding, jangan terpaku pada informasi database saja, melainkan perlu elaborasi lebih jauh dari sumber lain seperti website. Sekian tech sharing untuk episode awal tentang kasus pemeriksaan Tipidoc kali ini. Memang rumit dan kompleks serta penuh dengan judgement, namun semua kita bisa atasi dengan santai dan kepala dingin. Next, pada program tech sharing kami berikutnya, mungkin kami akan sharing kasus-kasus lain yang unik yang bisa kita ulas tidak hanya di ranah Tipidoc. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat pertama.